Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adelia Putri, NPM 201302304. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum literatur saya mengenai transisi elektron, aturan seleksi, dan term simbol. Baik, yang pertama adalah transisi elektron. Jadi, elektron atom itu dapat mengalami transisi tertentu yang mungkin memiliki intensitas kuat ataupun lemah. Nah, ada aturan tentang transisi mana yang harus kuat dan mana yang harus lemah. Biasanya, transisi elektronik itu dirangsang oleh panas ataupun radiasi. Keadaan elektronik dapat diinterpretasikan dengan solusi persamaan Schrödinger. Solusi tersebut memiliki simetri tertentu yang merupakan faktor apakah transisi akan diizinkan atau tidak. Transisi dapat dipicu oleh momen dipol listrik, momen dipol magnet, dan sebagainya. Pemicu ini adalah operator transisi. Kemudian transisi yang paling umum dan biasanya paling intens itu terjadi dalam medan dipolar listrik, sehingga aturan pemilihannya adalah yang pertama itu L sama dengan 0 plus minus 1 kecuali L sama dengan 0, L aksen sama dengan 0. Kemudian yang kedua S sama dengan 0. Yang ketiga J sama dengan 0 plus minus kecuali J sama dengan 0, J aksen sama dengan 0. Di mana double dagger itu berarti tidak dapat digabungkan. Untuk kopling JJ, hanya aturan ketiga yang berlaku dengan aturan penjumlahan J sama dengan 0 plus minus sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah aturan transisi. Jadi aturan transisi ini merupakan pernyataan tentang transisi mana yang diizinkan. Aturan ini diturunkan untuk atom dengan mengidentifikasi transisi mana yang menghemat momentum sudut ketika foton dipancarkan atau diserap. Nah, aturannya itu dapat kita lihat bersama pada slide, yaitu delta L sama dengan plus minus 1, delta ML sama dengan 0 plus minus 1. Ini merupakan aturan pemisahan untuk atom hidrogen. Kemudian, bilangan kuantum N itu dapat berubah dengan jumlah berapapun yang konsisten dengan delta L untuk transisi karena tidak berhubungan langsung dengan momentum sudut. Aturan seleksi ini muncul dari kekekalan momen sudut selama transisi dan dari fakta bahwa sebuah foton itu memiliki spin 1. Oleh karena itu, aturan seleksi dapat dinyatakan dalam istilah simbol karena yang terakhir membawa informasi tentang momentum sudut. Analisis terperinci mengarah pada aturan berikut, yaitu delta S sama dengan 0, delta L besar sama dengan 0 plus minus 1, delta L kecil sama dengan plus minus 1, delta J sama dengan 0 plus minus 1. Tetapi J sama dengan 0 itu tidak dapat digabungkan dengan J sama dengan 0. Ini merupakan aturan pemilihan untuk atom. Aturan tentang delta S itu berasal dari fakta bahwa cahaya tidak mempengaruhi putaran secara langsung. Kemudian aturan tentang delta L besar dan delta L kecil itu menyatakan fakta bahwa momentum sudut orbital dari elektron individu itu harus berubah. Jadi delta L kecil sama dengan plus minus 1. Tetapi apakah ini akan menghasilkan perubahan momentum pada orbital itu tergantung pada kopling. Aturan pemilihan yang diberikan di atas itu akan berlaku jika kopling Russell-Saunders itu valid dalam atom ringan dengan atom Z rendah. Kemudian yang ketiga adalah term simbol. Jadi dalam skema kopling Russell-Saunders, simbol suku itu berbentuk 2S plus 1 LJ, di mana S-nya itu menyatakan momentum sudut putaran total, L menyatakan momentum sudut orbital total, dan J-nya menyatakan momentum sudut total. Dalam simbol istilah, L ini selalu huruf besar dari urutan S, P, D, F, G, H, I, J, K, di mana 4 huruf pertama berarti tajam, utama, menyebar, dan mendasar, dan sisanya mengikuti pola abjad. Simbol istilah ini memberikan 3 informasi. Yang pertama, huruf P atau D dalam contoh itu menunjukkan bilangan kuantum momentum sudut orbital total atau L. Kemudian, superskrip kiri dalam simbol istilah itu memberikan multiplisitas istilah. Kemudian subskrip kanan pada simbol istilah itu adalah bilangan kuantum momentum sudut total J. Jadi dapat kita lihat pada contoh misalkan 2P3/2. 2-nya ini merupakan multiplisitas istilah. Kemudian P-nya adalah bilangan kuantum momentum sudut orbital total atau L. Kemudian 3/2-nya adalah bilangan kuantum momentum sudut total atau J. Nah, berikut ini adalah gambar
9.2 yang merupakan ringkasan jenis interaksi yang bertanggung jawab atas berbagai jenis pemisahan tingkat energi di dalam atom. Untuk atom ringan, interaksi magnetiknya akan kecil, tetapi pada atom berat, mereka dapat mendominasi interaksi elektrostatik atau muatan-muatan. Selanjutnya adalah momentum sudut orbital total. Jadi nilai dari L yang merupakan bilangan bulat non-negatif itu diperoleh dengan menggabungkan momentum sudut orbital individu dengan menggunakan seri Clebsch-Gordan. Itu dapat kita lihat bersama, yaitu L sama dengan L1 plus L2, L1 plus L2 min 1 sampai dengan L1 min L2. Untuk 2 elektron, untuk yang L1 sama dengan L2 sama dengan 1, L-nya itu sama dengan 2, 1, dan 0. Nah, kode untuk mengkonversi nilai L menjadi huruf adalah sama seperti untuk SPDF, tetapi penunjukan orbitalnya menggunakan huruf Romawi besar, yaitu L0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu hurufnya SPDFG, HI, dan seterusnya. Nah, pada slide terdapat gambar 9.3 yang merupakan momentum sudut orbital total elektron dari P dan elektron D sesuai dengan L, 3, 2, dan 1 dan mencerminkan orientasi relatif yang berbeda dari dua momentum. Sebuah kulit tertutup itu akan memiliki momentum sudut orbital 0 karena semua momentum sudut orbital individu berjumlah 0. Oleh karena itu, ketika mengerjakan simbol suku, kita hanya perlu mempertimbangkan elektron dari kulit yang tidak terisi. Selanjutnya yang kedua adalah multiplisitas. Jadi, bila ada beberapa elektron yang harus diperhitungkan, kita harus menilai bilangan kuantum momentum sudut spin totalnya. Nah, pada hal ini digunakan deret Clebsch-Gordan dalam bentuk S sama dengan S1 plus S2, S1 plus S2 min 1 sampai dengan S1 min S2. Untuk menentukan nilai S, itu dicatat bahwa setiap elektron itu memiliki S sama dengan setengah atau 1/2 yang memberikan nilai S-nya itu 1 dan 0 untuk 2 elektron. Namun jika ada 3 elektron, momentum sudut putaran total itu akan diperoleh dengan menggabungkan putaran ketiga ke masing-masing nilai S untuk 2 putaran pertama yang akan menghasilkan S3/2 dan S1/2. Itu dapat kita lihat pada gambar 9.34, yaitu untuk 2 elektron itu masing-masing memiliki S sama dengan 1/2. Hanya ada 2 status putaran total yang diizinkan, yaitu S sama dengan 0 dan 1. Keadaan dengan S sama dengan 0 itu hanya dapat memiliki satu nilai MS atau MS sama dengan 0 dan merupakan singlet. Keadaan dengan S sama dengan 1 itu dapat memiliki salah satu dari 3 nilai MS, yaitu plus 1, 0, dan 1, dan min 1, dan merupakan triplet. Nah, representasi vektor dari status singlet dan triplet itu dapat ditunjukkan pada gambar. Kemudian selanjutnya adalah momentum sudut total. Jadi, jika ada beberapa elektron di luar kulit tertutup, kita harus mempertimbangkan kopling dari semua putaran dan semua momentum sudut orbital. Nah, masalah rumit ini dapat disederhanakan ketika kopling speed orbit lemah untuk atom dengan nomor atom rendah. Untuk itu kita dapat menggunakan skema kopling Russell-Saunders. Skema ini didasarkan pada pandangan bahwa jika kopling spin orbit lemah, maka itu hanya efektif jika semua orbital momentum beroperasi secara kooperatif. Oleh karena itu, kita dapat membayangkan bahwa semua momen sudut orbital pasangan elektron itu menghasilkan total L dan bahwa semua putarannya sama digabungkan untuk memberikan total S. Hanya pada tahap ini kita membayangkan dua jenis momentum kopling melalui interaksi spin orbit untuk memberikan total J. Nilai J yang diizinkan diberikan oleh deret Clebsch-Gordan, yaitu J sama dengan L plus S min 1 sampai dengan L min S. Selanjutnya adalah contoh soal transisi elektron. Elektron dalam atom hidrogen awalnya dalam keadaan tereksitasi ketiga. Berapakah jumlah maksimum garis spektra yang dapat dipancarkan ketika akhirnya bergerak ke keadaan dasar? Jawaban, jadi jumlah total garis spektra yang mungkin dipancarkan itu sama dengan N sama dengan N kecil dikali N kecil min 1/2. Ya, di mana keadaan tereksitasi ketiga itu berarti elektron melakukan transisi dari N sama dengan 4 ke N sama dengan 1 sehingga N tertingginya adalah N sama dengan 4. Nah, kemungkinan garis spektranya N sama dengan 4 dikali 4 min 1/2
4 dikali 3/2 sehingga kemungkinan garis spektranya diperoleh sebanyak 6. Kemudian selanjutnya adalah contoh soal untuk aturan seleksi. Ke orbital apakah elektron 4D melakukan transisi yang memancarkan sinar? Jawabannya, untuk mengidentifikasi orbital di mana elektron 4D ini dapat melakukan transisi radiasi, pertama-tama kita harus mengidentifikasi nilai L dan kemungkinan menerapkan aturan seleksi untuk bilangan kuantum ini. Nah, karena L-nya itu sama dengan 2, orbital akhirnya harus memiliki L sama dengan 1 atau L sama dengan 3. Jadi, sebuah elektron dapat melakukan transisi dari orbital 4D ke orbital NP apapun, di mana ini berarti tunduk pada delta ML sama dengan 0 sama dengan plus minus 1, dan ke orbital NF, yaitu dia tunduk pada aturan yang sama. Namun, ia tidak dapat mengalami transisi ke orbital lain sehingga transisi ke orbital NS atau ke orbital ND lainnya dilarang. Selanjutnya adalah contoh soal untuk term simbol. Tentukan term simbol keadaan dasar dari atom boron. Jawab, boron ini memiliki nomor atom 5 sehingga konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p1. Di mana L-nya sama dengan 1, S-nya sama dengan setengah atau 1/2. Maka J sama dengan L plus S sama dengan 1 plus setengah dan diperoleh 3/2. J sama dengan L min S sama dengan 1 min setengah sama dengan setengah, sehingga M-nya itu adalah 2S plus 1 sama dengan 2 dikali 1/2 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi term simbolnya adalah 2P setengah dan 2P3/2. Demikian presentasi resum literatur saya mengenai transisi elektron, aturan seleksi, dan term simbol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.